Santapan Harian Sabtu 25 Juli 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-31. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam rengkuhan kasih-Mu Bapa, kami siap mendengar dan melakukan kehendak-Mu di dalam firman-Mu hari ini. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. 1 Samuel 31. Sementara itu orang Filistin berperang melawan Israel. Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang terbunuh bergelimpangan di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya. Mereka menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Pertempuran itu semakin berat bagi Saul. Para pemanah mendapati dia lalu mereka melukainya sangat parah. Kata Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan sampai orang-orang tak bersunat ini menikamku dan mempermainkan aku." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat ketakutan. Lalu Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan diri ke atasnya. Melihat Saul telah mati, pembawa senjatanya juga menjatuhkan diri ke atas pedangnya dan mati bersamanya. Demikianlah Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya, serta seluruh orang-orangnya mati bersama-sama pada hari itu. Melihat tentara Israel telah melarikan diri dan Saul serta anak-anaknya sudah mati, orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan meninggalkan kota-kota mereka dan melarikan diri. Kemudian orang Filistin datang dan menetap di sana. Keesokan harinya ketika orang Filistin datang melucuti orang-orang yang terbunuh itu, mereka mendapati Saul dan ketiga anaknya tergeletak di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul dan melucuti senjata-senjatanya. Lalu mereka mengutus orang ke seluruh negeri Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil-kuil berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Astoret dan menggantung mayatnya di tembok kota Bet-Sean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, berangkatlah semua orang gagah perkasa dan berjalan semalam-malaman. Mereka mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok Bet-Sean. Kemudian mereka pulang ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang belulangnya dan menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Lalu mereka berpuasa selama 7 hari. Sahabat Scripture Union Indonesia, Saul menjalani hidupnya dengan panggilan yang luar biasa. Ia dipilih langsung oleh Tuhan untuk memimpin umatnya dan diurapi untuk menjadi raja pertama Israel. Namun, ia harus mengakhiri hidupnya dengan kekalahan yang tragis. Kisahnya berakhir di Gilboa. Ia kehilangan anak-anaknya di medan perang. Harapannya pupus bersama kematiannya sendiri dan kekalahan bangsanya. Bahkan kehormatannya dihina oleh musuhnya. Kematian Saul bukan karena pedang musuh, tetapi karena ia telah terlebih dahulu kalah oleh ketakutannya sendiri. Tragisnya, kejatuhan itu terjadi sejak ia berhenti mendengarkan suara Tuhan dan berjalan dengan kehendaknya sendiri. Kematian Saul menutup kisah seorang raja yang bangkit dengan panggilan mulia, tetapi jatuh mengalami kehancuran. Kisahnya menjadi peringatan bagi kita. Hidup yang dimulai dengan panggilan ilahi pun bisa berakhir tragis bila hati kita tidak taat lagi.
Saat seseorang kehilangan arah dari jalan Allah, sebenarnya orang itu sudah mati sebelum jasadnya terbaring. Karena itu, panggilan Tuhan tidak menjamin keberhasilan bila tidak diiringi ketaatan. Tuhan menuntut hati yang mau tunduk, bukan sekedar jabatan atau kemampuan. Dari kisah kelam ini jelas bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja. Dari kegagalan manusia, Ia menumbuhkan rencana baru. Penduduk Yabes Gilead yang dengan berani mengambil dan menguburkan mayat Saul menunjukkan kasih dan kesetiaan yang langka. Mereka menghormati masa lalu dan tidak menutup mata pada kebaikan yang pernah ada. Tindakan mereka menjadi pengingat bahwa penghormatan dan penghargaan masih dapat tumbuh di tengah kehancuran. Hidup kita pun bisa seperti itu. Kita mungkin pernah gagal atau merasa akhir sudah datang. Namun selama Tuhan masih berkarya dalam hidup kita, tidak ada kisah yang benar-benar berakhir. Meski kita tidak bisa melihat bagaimana akhir hidup kita, tetaplah percaya bahwa selama Tuhan masih melukis kisah hidup kita, tidak ada kegagalan yang benar-benar menjadi akhir. Mari kita berdoa. Saat hidup terasa kelam atau penuh coretan yang tidak sempurna, ajarlah kami percaya bahwa Engkau sedang merangkai semuanya menjadi karya yang indah. Biarlah kami tetap menyerahkan diri kepadamu, hingga seluruh hidup kami menjadi lukisan yang memancarkan kemuliaan dan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.